Selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya? Mana yang luar biasa? Angkat tangan dong. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Bilang sama kanan kirinya, saya senang kamu ada di sini pagi ini. Semua berbahagia? Bersukacita? Kenapa? Ada yang bilang begini, Pak Pendeta Mambang, utangku baru lunas. Kita berbahagia, kita bersukacita karena Yesus sayang sama kita. Amin. Nah pagi ini Bapak Ibu, tema firman Tuhan, punya masalah itu biasa. Sama-sama 2, 3. Siapa yang percaya? Punya masalah itu biasa. Jangan setengah tiang kematian. Kenapa Bapak Ibu punya masalah itu biasa? Kenapa Bapak Ibu? Om izin ke depan ya. Kayaknya saya diasingkan sendiri di sana. Iya. Kenapa punya masalah itu biasa? Karena setiap manusia pasti punya masalah. Setuju? Coba pagi ini saya mau tanya, siapa yang tidak punya masalah? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi dan gantiin saya khotbah. Ada? Siapa di sini yang mau hidup tanpa punya masalah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Nanti Om Richard doain. Enggak ada. Yang ketiga, yang terakhir, coba lihat kanan kiri, ada nggak wajah-wajah pembuat masalah? Bilang kanan kiri, dari tawamu aku tahu jawabannya. Nah pagi ini Bapak Ibu kita akan belajar sama-sama sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Kalau punya masalah itu biasa. Kenapa? Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Persoalanku biasa, persoalanku biasa, persoalanku biasa semua. Yesusku luar biasa. Jelas Bapak Ibu? Jadi hanya Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa. Tidak ada di dunia ini yang luar biasa. Begitu Opa ya. Hanya Yesus yang luar biasa. Yang ada di dunia ini semuanya biasa-biasa aja. Termasuk persoalan kita. Yuk kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Klik. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, boleh berdiri. Oke, saya senang di sini jemaatnya. Biarpun usianya senior, saya nggak bilang tua loh ya. Kalau tua itu nggak sopan. Senior itu artinya dihormati. Amin Bapak Ibu. Ya, tanpa komando berdiri, udah berdiri duluan. Ya, sampai saya sama Pak Martin di depan ikut juga berdiri begitu Pak Martin ya. Oke, 1 Korintus 10 ayat 13. Saya senang kalau kita baca sama-sama 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk. Pagi ini kita akan belajar ada 4 kunci. Berapa kunci? 4 kunci bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan, masalah-masalah dalam hidup ini. Jangan sampai Bapak Ibu persoalan, masalah membuat kita jadi undur dari Tuhan. Setuju? Jangan sampai persoalan masalah membuat kita dari orang percaya akhirnya menjadi tidak percaya. Kenapa? Karena persoalan. Kenapa? Karena masalah.
Tahukah Bapak Ibu, persoalan masalah kita tidak lebih dari 3K. Berapakah Bapak Ibu? 3K. Bilang kanan kiri, 3K. Jadi Bapak Ibu, persoalan kita, masalah kita yang kita hadapi hari-hari ini tidak lebih dari 3K. K pertama, masalah keluarga. Tidak sedikit rumah tangga, keluarga orang Kristen hancur berantakan. Kok tahu saya banyak menangani kasus keluarga Kristen. Dari keluarga pendeta, hamba-hamba Tuhan, sampai keluarga pendekar. Dari pendeta sampai pendekar. 35 tahun saya melayani sebagai pendeta. Baru 35 tahun. Ya, kalau Om Richard sudah berapa puluh tahun Om? 50 kali ya Om ya. Sekarang beliau usianya sebentar lagi 83. Tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Saya berpikir 83 saya seperti apa kira-kira Om? Oh 82. Tapi sebentar lagi mau ulang tahun Om. Ya, Om bingung kok tahu ada bocoran saudara. 35 tahun Bapak Ibu saya melayani sebagai pendeta, sebagai konselor keluarga. 70-80% rata-rata keluarga bermasalah. Termasuk di dalamnya keluarga orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan. Di gereja rohani enggak? Rohani. Bahasa roh enggak? Bahasa roh paling kenceng. Dari kurasa-rasa sampai kurabaraba. Dari sandal lama, sandal baru. Tapi di sini keluarganya baik-baik semua. Tuh kan, mulai takut kan? Aminnya ragu kan? Kedua, masalah keuangan. Pertama masalah keluarga, kedua masalah keuangan. Tidak sedikit gara-gara keuangan anak Tuhan tinggalkan Yesus. Kenapa? Udah doa puasa, udah tumpang tangan, tumpang tindih, sampai maaf tumpang kaki. Kayaknya nggak ada jawaban. Udahlah, percuma melayani ke gereja juga. Akhirnya kan tinggal Yesus. Yang ketiga, ketiga adalah masalah kesehatan. Sakitnya nggak sembuh-sembuh. Tadi saya dengar dari teman kita punya hamba Tuhan di sini, namanya sama saya. Saya pikir saya ketemu kembaran saya. Hari ini dia ada di sini. Masih izin ya, doakan Pak Bambang supaya sehat. Amin Bapak Ibu. Saya kenal beliau cukup lama saudara. Nah inilah persoalan masalah yang kita hadapi. Kita berjuang dengan keluarga. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Di tengah-tengah dunia yang sedang menuju kepada kehancuran. Kita berjuang dengan keuangan kita. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang diberkati. Katakan amin. Hari-hari ini gak sedikit para bisnismen, pengusaha bilang, Pak Pendeta Bambang, aduh kok bisnis hari ini makin susah. Alkitab mengatakan, Tuhan akan menggoncangkan semuanya supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Setuju? Semua digoncangkan. Tapi saudara dan saya, orang-orang yang percaya Yesus pasti tidak tergoncangkan. Bagaimana kita berjuang dengan penyakit kita? Yang kita berdoa gak sembuh-sembuh. Jadi ingat Bapak Ibu, persoalan masalah kita 3K. Makanya kita butuh K keempat. Apa namanya saudara? Kristus Yesus Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi punya masalah itu normal, punya masalah itu biasa. Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Nah ini kuncinya Bapak Ibu. Bagaimana hidup ini kita tidak fokus kepada masalah hidup. Fokusnya kepada Yesus yang luar biasa. Setuju? Amin.
Sekecil apapun persoalan kita, masalah kita Bapak Ibu, kalau kita fokus kepada masalah, pasti kita stres. Pasti kita takut, pasti kita cemas, pasti kita khawatir. Ujung-ujungnya, tahu Bapak Ibu, jadi depresi. Dia sudah mulai halu. Dia berdiri di kaca, dia bilang begini, siapa ente? Lah loh. Udah ngomong sendiri, ketawa sendiri, itu hati-hati Bapak Ibu. Pagi ini umat Tuhan yang berbahagia, yang dicintai Tuhan, mari kita mau fokus kepada Yesus. Bilang kanan kiri, fokus kepada Yesus. Amin. Anda yang berjuang bergumul dengan keluarga, dengan ekonomi, dengan penyakit, percayalah, ada mujizat Tuhan pasti terjadi. Saya dan istri melayani keluarga 17 tahun bercerai. Tuhan persatukan. Di Jakarta, seorang pengusaha. Di Ambon, 21 tahun 7 bulan sudah bercerai. Tuhan persatukan. Di Puncak, saya dan istri melayani acara Retreat Full Gospel, camp para pengusaha. Sudah 26 tahun bercerai. Tuhan pulihkan. Amin. Karena pernikahan Kristen sekali seumur hidup. Enggak bilang amin. Apa punya rencana mau bercerai? Kadang-kadang saya sedih loh Om. Saya berpikir apakah saya ini sebagai hamba Tuhan yang salah khotbah. Karena ada gereja-gereja besar yang tidak lagi mengundang saya khotbah. Karena apa? Saya mengkhotbahkan tentang perceraian. Saya bilang pernikahan Kristen sekali untuk seumur hidup. Tapi ada gereja-gereja di Jakarta yang membuat tadi saya sedih. Akhirnya mereka menikahkan kembali. Ya bagaimana Pak Pendeta? Udah gak cocok. Istrinya digebukin terus. Suaminya nganggur, ya udah bercerai. Makanya saya pesan buat anak muda. Anak muda di sini ada? Kayaknya hampir gak ada anak muda nih. Bisa lambaikan tangan anak muda? Orang muda? Oke, ada juga ya. Termasuk yang nge-zoom ini anak muda. Yang belum menikah anak muda, buka mata lebar-lebar. Bapak ibu yang sudah menikah, tutup mata rapat. Rapat. Ketawamu aku tahu nih jawabannya. Bapak ibu tahu, saya banyak memberkati pasangan yang menikah. Saya tahu waktu belum menikah, tensinya normal. Nah, ini udah ada yang mulai berasa nih, rema nih. Tapi setelah menikah tensinya berubah, selalu tinggi. Dulu duduk di sebelahan, kayaknya tenang dan damai. Sekarang sebelahan bilang gini, bisa gak geser dikit? Kenapa? Tensi gua agak tinggi. Percaya Bapak Ibu, persoalan kita, masalah kita, apapun, baik keluarga, keuangan, penyakit, itu biasa. Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Amin. Yang kedua, klik. Masalah tidak melebihi kekuatanku. Makanya jalan hidup ini dengan apa? Kekuatan Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya sebagai hamba Tuhan, pendeta yang hidup tanpa gaji, 35 tahun jadi pendeta tanpa gaji. Saya ini menjadi pria panggilan, Simatupang. Ada orang Korea Utara di sini? Oh nggak ada ya? Saya Simatupang, siang malam tunggu panggilan untuk khotbah. Selama pandemi nggak ada yang manggil. Bahkan jadwal saya dari Januari sampai Desember itu full, tiba-tiba kosong. Saya nggak kaget, nggak takut, cuma lihat jadwal kosong, saya langsung siap. Tuhan bilang apa? Hambaku, kamu hidup bukan karena kamu khotbah, kamu hidup bukan karena kamu melayani, kamu hidup karena aku. Tepuk tangannya mana? Masa tepuk tangan perlu diajarin sih Bapak Ibu? Anak-anak tepuk tangan, plek. Kalau nggak bengong aja.
Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan dengan semangat dan antusias. Enggak bilang amin. Tuhan ampuni mereka. Mungkin beban mereka terlalu berat Tuhan. Jalani hidup ini dengan kekuatan Tuhan. Masalah itu biasa karena kita punya Yesus yang luar biasa. Makanya fokus hidup kita bukan kepada masalah, tapi kepada Yesus. Anda nggak khawatir, nggak cemas apapun masalahmu. Yang kedua, persoalan masalah tidak melebihi kekuatan kita. Kalau Tuhan izinkan masalah datang, ingat saudara, supaya kita mengalami kalau Yesus hidup dan berkuasa. Amin. Makanya jangan sampai kita menjadi orang buta. Tahu orang buta nyanyi? Burung nuri katanya terbang tinggi katanya. Yang di sebelah orang buta marah. Kalau nyanyi yang benar. Anak muda kaget. Kenapa kamu nyanyi begitu, kata si yang orang senior itu. Maaf om, aku buta. Yang si om juga yang udah tua buta juga. Makanya dia tersinggung marah. Nah, orang Kristen nyanyi begini saudara. Allah kita heran dan besar katanya. Kata siapa? Om Richard. Allah yang heranlah, Allah yang cinta, kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah katanya. Kata siapa? Kata Pak Martin. Kita yakin dan percaya Allah kita heran, Allah kita besar, Allah kita berdaulat atas hidup kita. Bilang kanan kiri, keren kamu. Jangan dengar firman Tuhan begini duduk bengong ya. Pulang dari gereja bingung, mana pintu gereja ya? Semestinya pulang dari gereja kita semakin percaya Yesus. Amin. Punya masalah biasa. Masalah tidak melebihi kekuatan kita. Makanya Bapak Ibu andalkan Tuhan. Di masa pandemi saya tidak khotbah, tidak melayani hanya di rumah saja. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Halo. Saya tidak mencari pertolongan manusia. Sekalipun saya banyak punya anak rohani. Itu bos-bos besar. Saya tidak telepon mereka, tidak cari mereka. Karena kita bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, yang hatinya jauh dari Tuhan. Di mana ayatnya? Yeremia berapa? 17 ayat berapa? Ayat 5, ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya angkat tangan, Tuhan turun tangan. Pemeliharaan Tuhan sempurna dari burung gagak, burung merpati sampai burung emprit. Tuhan kirim ke rumah. Ketok pintu, dodor. Udah mau tidur karena pandemi. Kedua putri kami bilang, Dedi ada tamu siapa? Nggak kenal. Bawa kantong plastik. Saya bingung kok bisa naik ke atas. Kita tinggal di apartemen. Nggak mungkin orang bisa masuk ke unit. Mesti pakai kartu akses, apalagi itu pandemi. Dia bisa naik, saya bingung. Dia nggak tahu rumah saya, nggak pernah datang ke rumah saya. Tapi masa pandemi dia datang, Tuhan kirim. Bawa kantong plastik hitam. Tahu isinya apa? Kok diem? Isinya apa? Bakpao. Ketahuan lapar nih. Mau tahu aja, mau tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Isinya uang. Yang tepuk tangan diberkati, yang diam nggak kebagian dia. Betul Om ya? Jangan khawatir, jangan takut dengan masalah keluarga, masalah keuangan, masalah penyakit. Karena kita punya Yesus yang besar. Kecuali dengar dengan baik. Persoalan masalah yang kau hadapi hari-hari ini karena dosa itu lain cerita. Kalau dosa mesti bertobat. Kalau anak selingkuh, diceraikan istri. Anak selingkuh, diceraikan suami, bertobat.
Keuanganmu nggak beres karena Anda punya gaya hidup yang nggak beres. Selalu memberikan sesuatu yang harus branded. Kalau nggak branded kayaknya nggak keren, nggak pede. Bapak Ibu tahu saya punya semua barang-barang yang saya pakai. Mereknya cuma satu, Casio. Tahu Casio? Dikasih orang. Tapi ingat, kita nggak pernah minta-minta. Amin. Jadwal pun saya khotbah nggak pernah minta. Tadi Om Stephen bilang begini, Pak Bambang, nanti November, iya, lupa mulu. Saya juga inget, cuman kan saya nggak berani. Om, kok nggak diundang-undang saya khotbah? Enggak tuh. Saya tahu, saya berdiri di mimbar bukan karena manusia, karena ketetapan Tuhan. Amin. Jangan khawatir, jangan takut dengan masalah yang kau hadapi hari-hari ini. Persoalanku biasa karena Yesus luar biasa. Masalahku tidak melebihi kekuatanku karena aku mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Yang ketiga, yuk, kalau nggak kita nggak pulang-pulang nih. Ya, ayatin dulu ya. Amsal 3, 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percaya kepada Tuhan harus dengan segenap hati supaya hidupmu tidak setengah mati. Jelas Bapak Ibu? Percaya Tuhan harus full heart, segenap hati, bukan setengah hati. Kalau enggak kita setengah mati. Makanya Bapak Ibu, apapun masalah yang kau hadapi, kalau engkau percaya Yesus dengan segenap hati, ada mujizat terjadi. Yang ketiga, masuk. Filipi 2:8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, yang ketiga, masalah itu biasa. Semua orang punya masalah. Yang luar biasa hanya Yesus. Punya masalah itu biasa. Kenapa? Karena kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang ketiga, punya masalah itu biasa. Karena apa? Kita punya Yesus yang setia. Tuhan Yesus setia semua. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa. Lebih keras, Tuhan Yesus setia. Yakinkan diri kita, Yesus kasihnya, kuasanya dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah. Dia setia. Orang lain boleh tinggalkan kita, tapi Yesus tidak pernah tinggalkan kita. 2000 tahun yang lalu Dia sudah membuktikan kasih-Nya yang sempurna. Dia mati ketika kita masih berdosa, ketika kita dalam hidup pemberontakan pada Dia. Jadi Bapak Ibu, pagi ini jangan lagi tanya, meragukan kesetiaan Yesus dalam hidup kita. Kalau hari-hari kita merasa sepertinya Tuhan meninggalkan kita, tolong dengar dengan baik. Jangan-jangan kita adalah pribadi yang gak setia. Yang menyebabkan kenapa kita gak percaya Dia Tuhan yang setia, karena mungkin jangan-jangan kitanya yang gak setia. Selama kita setia, Tuhan tidak bisa memungkiri pribadinya yang setia. Amin. 35 tahun saya jadi hamba Tuhan. Tuhan pelihara kami dengan sempurna. Di masa-masa COVID Bapak Ibu, anak kami mau lulus kuliah. Sekarang dia udah lulus, udah bekerja. Tapi di masa-masa pandemi, banyak temannya yang DO. Karena papi maminya sudah tidak lagi bekerja. Bekerja nggak digaji. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Amin. Yang lebih luar biasa, segala kemuliaan buat Tuhan. Kedua putri kami, dua-duanya lulus S1 dengan nilai bukan dengan memuaskan, sangat memuaskan, tapi dengan pujian. Apa itu pujian? Cum laude. Gak apa-apa,
Masih diajarin. Nama juga masa pertumbuhan sedang lucu-lucunya. Kadang-kadang, Yesus setia. Bilang kanan kiri, Yesus setia. Bilang lagi, makanya setia sama Yesus. Amin. Anak muda, cinta ditolak, jangan dukun bertindak. Cinta ditolak, doa lebih sungguh-sungguh. Amin. Bapak Ibu yang lagi berjuang untuk ekonominya, jangan menyerah, jangan give up. Yang benar, never give up, tidak pernah menyerah. Pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, mereka yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Amin. Perubahanlah bukan sebuah perubahan sampai terjadinya sebuah perubahan. Terus doa, percaya, setia sama Yesus. Ada jawaban, ada mujizat, ada kuasa kasih Tuhan dinyatakan. Kalau saya mau cerita tentang kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan, 35 tahun saya melayani Tuhan, itu luar biasa saudara. Saya gak cerita banyak, kenapa saudara? Saya rindu setiap kita yang hadir adalah orang-orang yang mengalami janji Tuhan. Janji Tuhan, ingat saudara, kita terus naik bukan turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Tuhan buat semuanya indah pada waktunya. Apapun yang kau buat, dibuatnya berhasil dan beruntung. Mulai ngerti itu, kalau nggak bengong. Orang dunia berhasil, tapi belum tentu beruntung. Kristen paketnya bukan ekonomis, paketnya paket komplit, paketnya spesial. Yakinkan ketika kita punya masalah, Yesus setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Apapun tantanganmu, badaimu hari-hari, mungkin engkau berkata, Tuhan, aku nggak tahu lagi bikin apa. Di depan ada jurang yang terjal, di belakang tembok yang besar. Aku bikin apa? Saudara tahu, Israel keluar dari Mesir, menyeberang laut kosong, laut merah, laut terberau, laut yang dalam, itu menjadi tembok. Mereka berjalan di tengah-tengah laut, di tanah yang kering. Sebuah hal yang impossible, tapi Tuhan bikin maybe. Semuanya mungkin, semuanya pasti. Amin. Jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Yakinkan Yesus setia, tidak pernah tinggalkan kita. Makanya kita jadi pribadi yang setia sama Yesus. Jika kau melihat hari-hari ke depan, luar biasa. Poin yang terakhir, yang keempat. Yesus jawaban hidupku, Mazmur 23 keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Siapa yang bilang? Daud. Siapa yang mengalahkan Goliat? Daud. Daud disuruh ayahnya ke medan perang, mengantar makanan buat abang-abangnya. Tapi Daud kaget. Daud tidak melihat mereka sedang berperang. Mereka melihat mereka sedang main tak umpet. Kenapa saudara? Karena mereka melihat Goliat yang tinggi besar, tapi orang-orang sana semua sembunyi ketakutan. Tapi Daud datang ke medan perang itu, sekalipun dia membawa makanan buat abangnya, tapi Tuhan pakai dia. Lagu sekolah minggu, Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang dengan nama Tuhan. Yuk nyanyi sama-sama. Goliat datang, Daud datang, diayunkan. Yang bisa nyanyi pasti sekolah minggu. Yang nggak nyanyi pasti sekolah bapak, ibu. Itu lagu dari sekolah minggu, saya nggak pernah lupa bapak ibu. Goliat datang membawa pedang. Tingginya 3 meter lebih. Daud gak nyampe 2 meter. Imut-imut. Ya seperti pendeta Bambang lah imut-imutnya saudara. Bayangkan Bapak Ibu, Goliat yang tinggi besar. Itu Daud. Kalau orang Jakarta bilang jepretan ketapel. Kalau orang sono pengali-ali. Ya, dilempar. Bapak Ibu, berapa besar sih batunya?
Makin besar itu batu, Bapak Ibu, Daud nggak akan kuat muter pengali-alinya. Jepretan itu, setuju Bapak Ibu? Kalau makin kecil, Goliat yang gede begitu paling hanya pusing kepala, twing, ya kan? Tapi Alkitab bilang sekali hantam itu Goliat terlentang jatuh dan langsung mati. Bapak Ibu, ini memang tidak ada diterjemahkan. Ini hanya terjemahan Pendeta Bambang aja. Saya percaya begini Bapak Ibu, ketika itu batu terbang, batu yang kecil, tangan Tuhan yang besar itu menangkap itu batu dan menghantam itu jidatnya, dahinya Goliat. Kaget ya? Kenapa? Pasti Anda ngantuk, saudara. Tadi nggak teriak kenceng, biasanya lebih kenceng lagi, saudara. Kenapa? Saya tahu di sini banyak yang senior, jadi nggak berani kenceng-kenceng, saudara. Tangan Tuhan yang besar menangkap batunya, Daud menghantam dahi jidatnya Goliat, dan itu terkapar, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku nggak pernah takut, karena Yesus jawaban hidup kita. Bapak Ibu, dengar dengan baik, kalau kita ujian, kalau kita ulangan, soalnya aja susah, apalagi jawabannya. Betul Bapak Ibu? Halo? Soalnya aja udah susah. Sebelah tanya, lu ngerti gak? Enggak. Soalnya gue gak ngerti. Gimana jawabnya? Soalnya susah, sulit sekali, tapi ada kunci jawabannya. Bapak Ibu, pertanyaannya, perlu susah? Nggak ada orang. Ujian, soalnya susah, sulit banget. Kita baca aja nggak ngerti maksud tujuannya soal ini. Tapi ada kunci jawabannya. Perlu susah? Nggak perlu. Tinggal salin. Setuju Bapak Ibu? Dengar-dengar baik Bapak Ibu, tahu nggak? Yesus itu kunci jawaban bagi setiap hidup kita. Nah, tapi jangan bilang tepuk tangan mau pulang. Amin. Punya masalah itu biasa. Karena apa Bapak Ibu? Kita punya Yesus yang luar biasa. Fokus kepada Yesus, jangan kepada masa hidupmu. Punya masalah biasa. Kenapa? Karena saya berjalan dalam hidup ini mengandalkan kekuatan Tuhan. 35 tahun saya belajar mengandalkan Tuhan setiap hari. Orang ketemu saya selalu berkata, Pak, Goliat itu makin muda, makin ganteng. Puji Tuhan. Orang gak pernah ketebak umur saya berapa tahun. Ada yang ketebak berapa tahun umur saya? Gak bisa. Saya masih muda Bapak Ibu. Usia masa pertumbuhan dan sedang lucu-lucunya Bapak Ibu. Punya masalah biasa. Kenapa saudara? Karena kita punya Yesus yang setia. Punya masalah itu biasa. Kenapa? Karena Yesus jawaban yang pasti bagi hidup saya. Amin. Ulanglah Bapak Ibu dengan semangat yang baru, dengan pertolongan Tuhan yang baru, mujizat Tuhan yang baru. Tepuk tangan buat Tuhan. Yuk kita berdiri datang sama Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. WL Singer boleh bantu saya menyanyi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Yuk menyanyi. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati. Amin. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Tanpa Allah peduli. Yuk angkat kedua tanganmu sembah Dia. Allah mengerti, Allah peduli segala. Ya, amin.
takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli. Amin. Ya, menyanyi dengan iman, menyanyi dengan penuh percaya, ada mujizat Tuhan dinyatakan. Oh haleluya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Biarkan hanya keyboard saja dengan lembut sekali. Hanya keyboard dengan lembut mengambil pujian ini. Mari semua Bapak Ibu tutup mata. Semua serius arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Tuhan tahu apa yang menjadi ketakutanmu hari-hari ini. Tuhan tahu yang menjadi kecemasanmu, kekhawatiranmu, kegentaranmu, beban hidupmu yang berat. Mari Bapak Ibu yakinkan dalam dirimu. Masalahku biasa. Punya masalah itu biasa. Punya masalah itu normal. Karena semua orang punya masalah. Tapi dengan baik. Kita bersyukur dan kita bangga. Kita punya Yesus yang luar biasa. Maka kita berkata masalahku biasa karena Yesusku luar biasa. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang lain. Punya masalah itu biasa. Karena aku menjalani hidup ini setiap hari dengan kekuatan Tuhan Yesus. Punya masalah biasa. Karena aku punya Yesus yang setia. Punya masalah biasa. Karena Yesus adalah kunci jawaban yang pasti bagi hidupku. Berapa banyak pagi ini yang berkata, Tuhan ini hidupku. Aku minta pengampunan daripadamu. Kadang-kadang aku khawatir, aku cemas. Sepertinya aku mulai ragu Tuhan. Tapi pagi ini aku percayakan firman-Mu. Engkaulah segala-galanya bagi hidupku. Kalau engkau orangnya, mari tempat di mana kau berdiri, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Siapa lagi angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi? Haleluya. Siapa lagi angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan? Tuhan melihat setiap tangan-tangan terangkat. Hamba berdoa dari mimbar itu Tuhan. Jamah Tuhan. Yes. Jangan biarkan intimidasi persoalan masalah ketakutan menguasai hidupmu. Baik kau bergumul masalah keluarga, masalah keuangan, baik masalah penyakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kuasa Allah bekerja. Terima. Dalam nama Yesus mengalir kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus terima. Lawat Tuhan umatmu. Dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Dalam nama Yesus. Saya tahu dia sedang menjamah beberapa orang. Melaut beberapa orang. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Dalam